Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Bapak pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu tentang menyayangi anak yatim. Untuk memulai proses pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Anak-anakku, tujuan pembelajaran pada materi yang sekarang yaitu meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Yang keenam, menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Yang ketujuh, mempraktikkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai menyayangi anak yatim dari surat Al-Ma'un, yaitu membaca surah Al-Ma'un, mengartikan surat Al-Ma'un, menghafal surat Al-Ma'un, menulis surat Al-Ma'un, dan memahami pesan pokok surat Al-Ma'un. Anak-anakku sekalian, menyayangi anak yatim adalah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan kepada kita agar memberikan rasa simpati dan empati kepada mereka. Untuk itu, kita harus introspeksi diri, kita harus mengenali diri kita sejauh mana kita menyayangi anak yatim. Pertanyaannya, apakah kalian sudah mengorbankan harta, tenaga, atau pikiran untuk mereka? Yang kedua, sudahkah kalian memberikan kasih sayang terhadap anak yatim? Dan yang ketiga, apa yang telah kalian berikan kepada anak yatim menandakan bahwa kalian menyayangi anak yatim itu. Setelah kita mengenal, memahami, dan introspeksi diri sejauh mana kita menyayangi anak yatim, maka pertanyaannya, apakah Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menyayangi anak yatim? Maka kita harus memahami bahwa ternyata Allah telah memberikan perhatian kepada anak yatim. Perhatian ini, menyayangi anak yatim, difirmankan oleh Allah melalui ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Ma'un. Pertanyaannya, sudahkah kalian mengenal surat Al-Ma'un? Apa artinya surat Al-Ma'un? Terima kasih yang sudah menjawab. Berapa ayat? Surat keberapa surat Al-Ma'un? Terima kasih kepada kalian yang sudah berani untuk menjawab. Dan yang terakhir, termasuk golongan apakah surat Al-Ma'un itu? Maka kita harus mengetahui bahwa surat Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7. Surat ini berada pada urutan ke-107 dari Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah. Untuk itu, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Ma'un diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Setelah kita membaca surat Al-Ma'un bersama-sama, maka kita harus mengetahui arti dari surat Al-Ma'un itu.
Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama membaca kembali surat Al-Ma'un beserta artinya. Diawali dengan bacaan basmalah, terus artinya, surat ayat pertama, artinya, dan seterusnya. Mari kita sama-sama membaca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allazina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Anak-anakku, setelah kita membaca surat Al-Maun bersama-sama, setelah itu kita membaca bersama-sama surat Al-Maun beserta artinya, maka kita harus mengetahui apa isi kandungan dari surat Al-Maun. Yang pertama, surat Al-Maun artinya adalah menegaskan tentang gambaran akhlak buruk yang bisa dijadikan pelajaran dan peringatan bagi umat muslim. Dikisahkan pada surat Al-Maun, gambaran para pendusta agama adalah mereka yang menghardik anak yatim dan menelantarkannya. Kemudian, mereka yang tidak mau bersedekah dan tidak menganjurkan orang lain untuk menyantuni fakir miskin. Gambaran selanjutnya yaitu para pendusta pada surat Al-Maun tentunya menjadi pengingat bagi setiap muslim pentingnya melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kisah tersebut. Misalnya, sebagai pengingat pentingnya menyantuni anak yatim dan menyayangi seperti anak atau saudara sendiri. Surat ini juga menjadi gambaran bahwa kamu harusnya memahami tentang pentingnya sedekah dalam keadaan kurang, cukup, maupun dalam keadaan kelebihan rezeki. Orang-orang celaka seperti pada surat Al-Maun adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, berbuat ria atau pamer atas ibadah yang dilakukannya, dan orang yang enggan memberi bantuan yang bermanfaat untuk orang lain. Beberapa riwayat menyebutkan latar belakang turunnya surat Al-Maun berkaitan dengan orang-orang munafik. Anak-anakku, setelah kita memahami pengertian menyayangi anak yatim berdasarkan dari surat Al-Maun ayat 1 sampai ayat 3, maka pada kesempatan kali ini kita akan memahami hadis tentang menyayangi anak yatim. Salah satu hadisnya yaitu yang berbunyi an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma, yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Setelah kita membahas mengenai menyayangi anak yatim berdasarkan surat Al-Maun dan salah satu hadis yang telah diriwayatkan, maka banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu anak yatim. Di antaranya, yang pertama yaitu menyayangi mereka dengan tulus. Yang kedua, memberikan kebutuhan pokok. Dan yang ketiga, mengasuh dan membimbing mereka. Anak-anakku, setelah kita membahas materi tentang menyayangi anak yatim berdasarkan surat Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7 dan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, maka untuk sekarang Bapak sudah memberikan lembar kerja.
Di halaman pertama, coba kalian tulis kembali surat Al-Ma'un. Yang kedua, untuk tugas di lembar kerja, kalian harus menghafal surat Al-Ma'un. Jika kalian belum hafal surat Al-Ma'un, salah satu strateginya, cara kalian untuk menghafal yaitu terus mengulang ayat demi ayat. Contohnya, Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Satu ayat itu terus kalian ulang sampai kalian hafal. Kalau kalian sudah hafal, maka kalian boleh menceklis di lembar kerja yang kedua. Nanti Bapak akan cek apakah kalian sudah bisa ataupun belum. Dan tugas terakhir adalah tugas kelompok, di mana nanti kalian harus membuat program yang memberikan kemanfaatan untuk yatim dan duafa. Niatkan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian baca poin 1 sampai poin 5. Jikalau nanti ada yang tidak dimengerti atau dipahami, silakan nanti kalian tanyakan kepada Bapak. Dari awal sampai akhir, kita sudah melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Anak-anakku, untuk presentasi tugas kelompok, insya Allah minggu depan kita akan laksanakan. Mari kita tutup kegiatan proses pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.